Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bukan hanya instansi pemerintah yang kelabakan saat penghapusan tenaga honorer. Ternyata KPU Bawaslu kelabakan. Ribuan tenaga honorer dihapus 78 hari sebelum pemilu 2024. Tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilu. Sementara 28 November 2023 tenaga honorer sudah dihapus oleh pemerintah. Mengapa KPU Bawaslu kelabakan? Kompas.com yang membuat judul KPU Bawaslu kelabakan. Ribuan tenaga honorer dihapus 78 hari sebelum pemilu 2024. Ini diposting pada tanggal 21 Juni 2023. KPU dan Bawaslu dihadapkan pada tantangan tak mudah pada menit-menit terakhir jelang pemilu 2024. Hal itu dipicu oleh kebijakan penghapusan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau sering disebut tenaga honorer yang akan efektif berlaku per 28 November 2023. Tanggal ini hanya berjarak 78 hari dari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Di samping itu, tanggal 28 November 2023 merupakan hari pertama masa kampanye dimulai. Oh, sangat tragis sekali. Tanggal 28 November 2023 resmi tenaga honorer dihapus oleh pemerintah. Sementara tahapan pemilu untuk kampanye baru dimulai tanggal 28 November 2023. Ini kontraproduktif. KPU berharap pengangkatan honorer. Dari sisi KPU, total ada 7.551 pegawai non-ASN. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Parsadaan Harahap, mengatakan bahwa jumlah itu tersebar di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Situasi menjadi menantang karena dinamika politik akan semakin intens mendekati hari pemungutan suara. Tahapan yang dijalani akan berjalan berbarengan dengan KPU membutuhkan sumber daya manusia yang memadai serta mumpuni. Ada tahapan pencetakan dan distribusi logistik pemungutan suara, misalnya, yang harus dikerjakan KPU dengan cepat dan tepat. Karena pendeknya masa kampanye pemilu 2024 yang cuma 75 hari. Pada pemilu sebelumnya, masa kampanye yang lebih panjang memberi keleluasaan lebih bagi KPU untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di sisi lain, penetapan daftar calon tetap pemilu legislatif di tingkat pusat hingga daerah merupakan salah satu tahapan yang rawan sengketa dari pihak-pihak yang merasa tidak puas. Itu artinya KPU harus dapat menjalani tahapan pemilu berbarengan dengan menghadapi kasus-kasus hukum yang mungkin timbul dan juga tak boleh dilewati. Parsadaan menyebut bahwa pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait agar masalah ini bisa teratasi pada waktunya. KPU terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk
memenuhi kebutuhan SDM KPU melalui jalur pengangkatan honorer itu menjadi P3K dan PNS. Pada prinsipnya, tahapan pemilu harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, dengan ketersediaan SDM KPU yang ada saat ini. Pungkasnya, Bawaslu terancam ompong. Dari sisi Bawaslu, keadaan tak berbeda jauh dengan KPU. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebutkan sedikitnya 7.000 pegawai non-ASN berpotensi purna tugas karena kebijakan ini. Bagja mengaku pihaknya sudah menyurati Menpan RB Azwar Anas, tetapi belum ditanggapi. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.